Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayuni Fitriani Sukmalaya dengan NIM 250611500003 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Hukum Bisnis. Baik, di sini saya akan menyelami bagian penting dari Sulawesi Selatan, yaitu Benteng Sumba Opu. Di mana di sini bukan hanya membahas tentang benteng, tetapi juga menjadi saksi bisu masa kejayaan Goa Tallo, di mana ada pusat perdagangan, perlawanan politik, dan juga perlawanan terhadap masa kolonialisme. Sumba Opu adalah nama kompleks benteng yang dahulu berdiri kokoh sebagai pusat kerajaan Goa Tallo, kerajaan maritim yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1525 oleh Raja Goa ke-9, yaitu Daeng Matan Rekaraing Tumapa Risik Kalona, dalam upayanya mengubah orientasi kerajaan dari agraris ke perdagangan laut yang lebih luas. Karena strategis, benteng ini dibangun di tepi sungai Jeneberang dan diapit oleh aliran sungai Balangwaru, menjadikannya titik penting sebagai pelabuhan dan pusat usaha maritim. Seiring waktu, penerusnya terus menyempurnakan benteng. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10, Tunipalangga Ulaweng, dinding benteng diperkuat dengan batu padas. Kemudian di era Raja Goa selanjutnya, seperti Tuni Jallo dan Sultan Alauddin, benteng ini dipersenjatai dengan meriam-meriam berat di setiap bastionnya. Salah satu meriam yang masih ada di situ sekarang dikenal memiliki panjang sekitar 9 meter. Fungsi Sumba Opu tidak sebatas pertahanan. Ia juga menjadi pusat pemerintahan dan kota pelabuhan yang sangat sibuk, dipenuhi oleh kapal-kapal pedagang asing dari Asia dan Eropa, termasuk pedagang Portugis, Inggris, Gujarat, dan lainnya. Kota Makassar atau Bandar Makassar di sekitar Sumba Opu konon pernah menjadi pemukiman kosmopolitan yang dihuni beragam etnis dan agama. Pada puncak kejayaannya, di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Sumba Opu menjadi benteng induk, yaitu pusat pemerintahan sekaligus garis pertahanan terakhir kerajaan Goa. Namun, konflik besar meletus ketika kerajaan Goa berhadapan dengan FOC Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai dengan 1669. Akhirnya, pada tahun 1669, setelah kekalahan Sultan Hasanuddin, benteng Sumba Opu berhasil direbut dan dihancurkan oleh Belanda. Setelah hancur, benteng ini sempat hilang dari ingatan publik dan sebagian fisiknya terkubur atau rusak. Namun, pada abad ke-20, penelitian arkeologis mulai digalakkan. Sejak tahun 1977, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama lembaga lokal melakukan survei dan ekskavasi di situs Sumba Opu. Hasilnya menunjukkan struktur dinding, bastion, dan artefak lain yang memperlihatkan betapa besar dan pentingnya benteng ini dulu. Hari ini, reruntuhan Sumba Opu telah diubah menjadi taman budaya dan objek wisata sejarah. Kompleksnya mencakup museum dan rumah adat Sulawesi Selatan, menjadikan tempat ini sarana edukasi sekaligus rekreasi. Kehadirannya bukan cuma sebagai peninggalan fisik, tetapi simbol penting dari masa kejayaan kerajaan lokal, perlawanan terhadap kolonialisme, dan keragaman kultur di Makassar. Lebih dari itu, Sumba Opu mencerminkan identitas maritim Sulawesi Selatan, betapa Goa Tallo merangkul perdagangan dunia, menjalin relasi dengan bangsa asing, dan mempertahankan kedaulatan di tengah tekanan kolonial. Benteng ini mengajarkan kita nilai strategis politik, ekonomi, dan kekuatan lokal yang tidak bisa diremehkan. Demikian sejarah panjang dari Benteng Sumba Opu. Semoga narasi ini dapat menambah wawasan sejarah Makassar kita lebih dalam lagi, dan juga semoga kita dapat menghargai warisan lokal budaya Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.